Oke, di sini kita memasuki episode ke-9 dan ke-10 yang sekaligus menjadi penutup dari serial The Last Kingdom di season yang ketiga. Artinya, kali ini kita akan disuguhkan dengan cerita mendebarkan di mana rakyat Saxons atau yang nantinya kita sebut sebagai Inggris rela menumpahkan darah demi memperjuangkan tanah kelahirannya dari para penjajah. Tak hanya itu, di episode ini juga cerita akan dihiasi dengan beberapa konflik yang terjadi di dalam internal kerajaan Wessex sendiri. Masuk ke pembahasan, tentu kita tahu bahwasanya masa King Alfred sebagai Raja Wessex sebentar lagi akan memasuki penghujung hayatnya. Hal ini disebabkan dan didasari oleh kondisi King Alfred sendiri yang mulai rapuh akibat usianya yang sudah tak muda lagi. Namun sebelum benar-benar melepas jabatannya, King Alfred ingin memastikan agar jabatan itu aman di genggaman sang putra Edward. Maka tak ada lagi cara yang paling tepat selain mempercayakan hal ini kepada Uhtred untuk membantu Edward mengamankan mahkota raja. Tak dipungkiri lagi, hubungan antara King Alfred dengan Uhtred sempat mengalami keretakan yang disebabkan oleh sebuah perselisihan. Hal itu kemudian berimbas kepada prinsip mereka masing-masing untuk tidak lagi berpihak satu sama lain. Kendati demikian, meski saat ini bisa dibilang mereka itu bermusuhan, keduanya tak bisa saling membunuh sebab mereka terhalang oleh sebuah ikatan. Kini, masa pertengkaran yang terjadi di antara mereka telah berakhir. King Alfred dengan tulus menyadari kesalahannya dan meminta maaf atas segala kekeliruan yang telah merugikan Uhtred. And I was wrong. Trust that you deserved. Sama halnya, Uhtred menerima permintaan King Alfred dengan lapang dada, di mana ia kembali menyetujui permohonan King Alfred untuk memperbarui kesetiaannya. Setidaknya, Uhtred menyepakatinya sampai mahkota raja benar-benar aman di genggaman Edward. I wish to give over to you my son. Sure he lives. Say nothing. All I ask is that you remain in Windsor. Untuk itu, Alfred memberikan surat pernyataan bahwasanya mulai saat ini Uhtred telah resmi bukan lagi dianggap sebagai penjahat. Apa yang menjadi keputusan King Alfred ini jelas menuai kontra di kalangan istana, khususnya Lady Ealhswith yang kita tahu sangat membenci apabila Uhtred harus menjadi bagian dari Wessex lagi. Do what? Have it. Ealhswith, you will leave. Old power, that is what I must. Namun Uhtred sama sekali tak mempedulikan hal itu karena di sini ia teguh pada prinsip dan tujuannya sendiri. To Uhtred, but without her, I would not die. Pindah jauh ke sisi yang berlainan, di tempat lain kebahagiaan rupanya tengah menyelimuti seorang Knut. Pasalnya kali ini ia telah berhasil mendapatkan hati seorang Brida. Yang artinya pasukan yang sebelumnya ditinggalkan oleh Ragnar kini telah resmi menjadi milik dan di bawah kekuasaan Knut. Men are saying freely it was him who killed Ragnar. Terlepas dari itu, Brida mulai mendapatkan titik terang soal siapa pelaku yang telah membunuh Ragnar. He's mine to kill. Meskipun di sini Knut tak memberitahu secara gamblang bahwa Ethelwood adalah pelaku yang dimaksud. Truthfully, I do not know. I will kill him. Was it? Balik lagi ke tanah Winchester, kita berfokus kepada seorang Tira yang kala itu mendapat perlakuan kurang mengenakan dari salah satu komplotannya Ethelwood. Mengetahui sang istri diperlakukan seperti itu, Beocca terlihat kesetanan dan langsung menghajar pria yang telah mengganggu istrinya tersebut di hadapan rekan-rekannya. A man named Tiedemann. Does the coward belong to you? Speak to or go near my wife again. Priest. Answer your question! Bastard!
Lain dari permasalahan seorang beoka, kabar menyedihkan datang dari seorang King Alfred yang terlihat sudah berada di titik akhir masa hidupnya. Sebelum ajal benar-benar menjemput dirinya, King Alfred sempat mengungkit sebuah visi dan impian yang hingga kini belum bisa ia gapai, yakni mempersatukan seluruh kerajaan di tanah Saxon menjadi satu kerajaan tunggal yang kemudian diberi nama sebagai Kerajaan Inggris. For England, it is necessary. But cannot be God's king. And Yes, for England. England. Dan King Alfred menghembuskan napas terakhir dengan meninggalkan beban kepada pundak Edward untuk menggapai impiannya tersebut. gone. His work is not as the one united land. That was his purpose. I do not feel. Sehubungan dengan kematian King Alfred, otomatis posisi Uhtred lagi-lagi terancam karena keberadaannya di sana tak disukai oleh Lady Elswit. Ini semua didasari atas kebencian Lady Elswit terhadap campur tangan kaum kafir yang sering kali terlibat di dalam internal kerajaan. Hal itu terbukti dikala sang lady langsung mendepak posisi Beoka sebagai pendeta atau penasehat pribadi raja. Such, you no longer have a role. Be your final duty within the palace. You will tell your friend Uhtred that his pardon. Oleh sebab itu, Beoka kemudian memperingatkan Uhtred untuk segera meninggalkan Winchester sebelum nantinya Uhtred kembali di penjara. Meskipun demikian, Uhtred tak bisa pergi begitu saja karena ia telah bersumpah untuk mengamankan mahkota dari tangan Edward. Which is a further reason why you must stay. Is all. Masih dalam suasana duka, penduduk Winchester terlihat memenuhi seisi gereja untuk memberikan penghormatan terakhir kepada sosok King Alfred. Nah, di sini kita berfokus kepada dua sudut pandang berbeda, yakni kepada Uhtred dan juga Attila. Lady Elswit telah mengeluarkan perintah penangkapan untuk menahan Uhtred. Should not be here, Dane. Lord, I have orders to kill. Dalam hal ini, Uhtred terlihat pasrah dengan apa yang ia terima. Di sisi lain, Thyra kembali mendapatkan gangguan dari seorang pria yang beberapa waktu lalu telah mengganggu dirinya. Not think I am afraid of you. Karena hal itu, Thyra memutuskan untuk pulang sementara pria tersebut terus mengikuti hingga sampai di dalam rumah. Dalam hal ini, Thyra diliputi oleh rasa ketakutan sebab pria tersebut merasa di atas angin sehingga mengancam akan membakar seisi rumah. Api tersulut di mana akhirnya pria tersebut berhasil dibunuh. Namun masalahnya di sini Thyra kesulitan untuk menyelamatkan diri. Dari yang awalnya setitik, kini api tersebut mulai menyebar hingga membakar seisi rumah. Para penduduk yang mengetahui segera memadamkan api tersebut, namun sayang Thyra tak terselamatkan dan mati bersama api yang membakarnya. Setelah ini, kita akan mulai berfokus kepada pihak-pihak yang diuntungkan dengan kematian King Alfred. Siapakah mereka? Pertama, sudah pasti ada Ethelwood, lalu ada Lord Begwin, dan juga satu tambahan lagi, yaitu Lord Ethelred. Di sana, Ethelwood mengetahui bahwa saat ini kekuatan Wessex sudah tak perkasa lagi setelah ditinggalkan oleh raja mereka. Maka dari itu, ia mengupayakan kepada Begwin dan pihak Ethelred untuk beralih kesetiaan untuk memihak kepada bangsa Viking. Hal itu bukan tanpa keuntungan, karena di sini Ethelwood menjanjikan mahkota Mercia sebagai hadiah untuk Ethelred, sementara Begwin dapat leluasa untuk membunuh Edward.
Tapi sekali lagi, baik Begwin maupun Ethelred, khususnya Eldam, masih belum menentukan kemana mereka akan memberikan kesetiaannya. Ngomong-ngomong soal bangsa Viking, mereka baru saja menerima kabar gembira terkait meninggalnya King Alfred. Hal itu disambut antusias oleh seluruh kalangan, khususnya Knut dan Haysten yang telah lama menanti-nanti momen tersebut. Maka saat itu juga Viking yang diperkuat lebih dari 1.000 prajurit tersebut mulai berbaris dan bergerak menuju medan perang. Kita akhiri perbincangan dengan bangsa Viking karena di tempat lain Uhtred terpaksa menerima fakta bahwa dirinya harus segera meninggalkan daratan Wessex. Ketika Uhtred berjalan meninggalkan istana, kebetulan para tokoh kerajaan sedang berkumpul di halaman istana, termasuk ada Lord Ethelham, Lady Elswith, dan juga sang anak Edward. Di situ Uhtred kemudian berhenti dan menjelaskan kepada semua orang yang ada di sana mengapa ia harus diperlakukan seperti ini. Leave Winchester. Bermodalkan surat garansi yang ditulis langsung oleh King Alfred, Uhtred menuntut sebuah keadilan yang selayaknya ia terima. Di momen itu pula, Uhtred membeberkan jasa-jasa yang telah ia berikan, mulai dari pertarungannya dengan Earl Aba hingga peperangan melawan Siegfried. A king can deny a king. Semua itu ia lakukan, apalagi kalau bukan sebagai bentuk kesetiaannya terhadap Wessex. Tak dipungkiri, Uhtred bukanlah sosok religius seperti apa yang seharusnya menjadi prinsip orang Saxon. Tapi King Alfred yang diwakili oleh Edward tak menyangkal bahwa kejayaan yang didapat oleh Wessex tak semata-mata buah hasil dari usaha mereka saja. Melainkan dari pengorbanan Uhtred yang kesetiaannya sempat diragukan oleh prinsipnya terhadap kepercayaan pagan, di mana hal itu bertolak belakang dengan keyakinan bangsa Saxons. Pada akhirnya, Edward menarik hukuman yang diberikan kepada Uhtred dengan memberikan kemerdekaannya. Uhtred kemudian kembali memerankan tugasnya untuk memegang komando perang atas kerajaan. Now I believe I'm needed. Lalu para pejabat kerajaan berkumpul di dalam istana untuk mendiskusikan soal tanggapan mereka atas bergeraknya bangsa Viking. Yang menjadi masalah di sini adalah saat ini Wessex tak mempunyai pasukan sebanyak yang dimiliki oleh bangsa Viking. Ditambah perbangsawan termasuk Ethelred memiliki keraguan untuk menerjunkan pasukannya karena mereka khawatir kepada siapa lawan yang akan mereka hadapi. I warn you, I will not fight a battle at Puppet Lothar, right. Tapi bukan Uhtred namanya kalau ia tak bisa menemukan solusi bagaimana caranya memenangkan peperangan. Ia menyarankan medan tertutup di wilayah bernama Medenpod sebagai tempat yang strategis untuk melawan pasukan yang jumlahnya lebih besar dari mereka. Then I will do it. I will find the words. Sementara Ethelwulf terlihat meninggalkan Winchester, keesokan harinya prajurit Wessex berkumpul untuk segera bergerak menuju medan perang. Will always be the light. Singkat cerita, mereka mendirikan kemah di wilayah Wycombe, Mercia, dan di sana Uhtred kembali membahas strategi yang nantinya akan mereka terapkan. which is why we're heading towards. Sama halnya dengan pasukan Wessex, bangsa Viking tengah beristirahat sejenak. Namun bedanya, di sini kita melihat seorang Ethelwulf yang telah saja bergabung bersama mereka. Sudah pasti di sana Ethelwulf menyampaikan bagaimana kelemahan yang dimiliki oleh pasukan Wessex.
Tapi bukan itu yang menjadi perhatian kita, karena di sini Brida akhirnya meyakini bahwa Ethelwood adalah pelaku yang telah membunuh Ragnar. Sehingga ia langsung mengirim seorang utusan kepada Uhtred untuk menyampaikan hal tersebut. Terlepas dari itu, kita melihat bagaimana seorang Edward yang begitu pandai dalam memberikan semangat kepada pasukannya. Sementara pasukan Viking dengan barisan panjang tengah bergerak menyusuri belantara hutan tanpa mencurigai bahwa pihak musuh sedang bersembunyi di balik pepohonan. Tak lama dari situ, pasukan Viking mendapatkan serangan pertama melalui hujanan panah. Diiringi oleh kemunculan pasukan Wessex dari balik pohon yang datang secara serentak. Dengan hal ini, peperangan berkecamuk di mana Wessex mengawali serangan dengan memporak-porandakan barisan belakang pasukan musuh. Meski datang secara tiba-tiba, Viking tak semudah itu untuk dikalahkan karena di sini mereka memiliki personil yang jauh lebih banyak. Perlahan-lahan keadaan mulai berbalik sehingga membuat pasukan Wessex agak tersudut. Untungnya hal itu bisa sedikit teratasi setelah Lady Ethelflaed tiba bersama pasukan Mercia-nya. Namun, hal ini masih belum dikatakan cukup dan hanya dapat membantu pasukan Wessex sedikit keluar dari tekanan. Hingga saat ini, kedudukan bisa dikatakan sedang berimbang. Nah, menarik nih, di saat yang bersamaan, Begwin dan pasukan muncul sambil mengangkat pedang tinggi-tinggi. Namun, di sini kita belum tahu kemana ia akan berpihak. Dan ternyata Begwin memutuskan dan memilih untuk membela tanah nenek moyangnya. Dengan bergabungnya Begwin bersama pasukan Wessex, otomatis hal itu seakan menentukan hasil dari peperangan tersebut. Menyadari kekalahan telah di depan mata, Ethelwood segera mempersiapkan diri untuk pergi sejauh mungkin. Tapi Uhtred tak membiarkan hal itu sehingga ia langsung mengejar kepergian Ethelwood. Sontak, Ethelwood yang diliputi rasa ketakutan terjatuh dari atas kudanya dan seketika ia langsung berada di genggaman Uhtred. Setelah Uhtred mendengar pengakuan Ethelwood, ia langsung menghabisinya dengan pedang yang telah dilumuri oleh darahnya Ragnar. I will go north, east, or... No, I didn't. I couldn't. You killed him. That's it. I swear. You will never see this. Dengan demikian, akhirnya jiwa Ragnar terselamatkan dan bisa berkumpul bersama para dewa di jamuan Valhalla. Sedikit kesimpulan tentang keseluruhan cerita. Edward mendapatkan kemenangan besar atas bangsa Viking, yang mana hal itu sekaligus memastikan bahwa ia akan menjadi Raja Wessex. Kendati demikian, pertempuran atau peperangan lainnya akan datang bersama dengan bangsa Viking atau mungkin di dalam Wessex sendiri. Maka Uhtred berpesan bahwa seorang raja harus bisa memutuskan siapa yang bisa dipercaya dan siapa yang harus disingkirkan. Raja harus bisa menunjukkan jati dirinya, tak bisa menjadi siapapun selain dirinya sendiri. Terlepas dari itu, Uhtred telah selesai menjalankan tugasnya. Dan akhirnya ia bisa merasakan ketenangan setelah memastikan bahwa Ragnar telah berpesta bersama para dewa. Dengan ini, narasi yang dibawakan oleh Uhtred tersebut sekaligus menjadi penutup pada perjumpaan kita kali ini. But other battles lie ahead. A king must decide who he can friends. Udah ngikutin cerita sampai selesai, tapi jangan lupa beri dukungan dengan subscribe, like, share, dan komen tanggapan kalian di kolom komentar. Mentioned.